Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin terakhir itu adalah jenis-jenis fungsi ya. Nah, namun ada dua fungsi yang belum disampaikan di sana. Yang pertama yaitu fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil ini adalah jika f min x sama dengan min fx. Nah, jika nanti f min x itu sama dengan min fx, maka itu disebut dengan fungsi ganjil. Nah, contohnya gimana? Contoh yang paling gampang adalah fx sama dengan x. Nah, ini. Jadi, ini contohnya nih, contoh fungsi ganjil. Misalnya kita masukkan f min 2, maka hasilnya berapa? Jadi ganti dia x ini dengan min 2, berarti min 2. F 0 berarti berarti ganti dia x ini dengan 0, berarti 0. F1 berarti 1. Nah, berarti kalau f min x itu sama dengan ganti x ini dengan min x, ya kan? Berarti jawabannya min x. Nah, sedangkan kita tahu bahwa fx sendiri sama dengan x. Sehingga x ini bisa kita ganti dengan apa? Dengan fx sama dengan minnya turun ya. Terus x-nya ganti dengan fx. Nah, berarti f min x sama dengan min fx ya. Berarti ini f min x sama dengan min fx. Nah, inilah namanya fungsi ganjil. Berarti ini terbukti dia adalah fungsi ganjil. Karena kalau kita gambar dia di grafik, fungsi ganjil itu ciri-cirinya adalah simetri terhadap titik 0,0. Nah, ini kan grafik f sama dengan x itu kan gini. Nah, jadi simetri terhadap 0,0. Ya, jadi di sini ini ke bawah, ini ke atas gitu ya. Jadi ini fx sama dengan x. Nah, contoh fungsi ganjil yang lain misalnya kalau kita gambar itu simetri terhadap sumbu x, misalnya begini. Nah, gini. Maka di sebelah sana, di sebelah kanan itu pasti dia begini. Ini ke atas. Kenapa ke atas? Ini karena ini ke bawah gitu ya. Terus begini. Nah, terus ini ke atas berarti ini ke bawah. Nah, ini ke bawah berarti ini ke atas. Nah, gitu ya. Jadi simetri terhadap 0,0. Misalnya kalau ada fungsi begini lagi. Berarti gimana? Iya, berarti gini ya. Jadi cerminkan dia terhadap 0,0 ini. Kalau ada begini, ke warna lain aja. Misalnya kalau ada begini, ya berarti begini. Gitu ya. Pokoknya cerminkan terhadap 0,0. Nah, ini adalah contoh fungsi ganjil. Mungkin banyak lagi fungsi ganjil yang lain. Bisa dicari di buku. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah jenis fungsi yang kedua adalah fungsi genap. Fungsi genap. Nah, fungsi genap itu gimana bentuknya? Jika f min x sama dengan fx. Ya. Nah, ini kalau begini bentuknya, maka itu dinamakan fungsi genap. Contohnya yang paling gampang adalah contoh yang paling gampang itu fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini fungsi genap. Kenapa fungsi genap? Coba kita buktikan. Masukin 2, itu berarti x diganti dengan 2 kan? Berarti ini 2 kuadrat. Gitu. Kemudian kalau min 3, berarti x ini diganti dengan min 3. Berarti min 3 kuadrat.
Kemudian kalau 0 berarti ganti X-nya dengan 0 ya. 0 kuadrat. Kalau F min X, ganti X-nya ini dengan apa? Dengan min X. Berarti error lagi nih. Bolpen. Oke, berarti min X kuadrat gitu ya. Jadi X diganti dengan min X kuadrat. Sedangkan min X kuadrat itu kan hasilnya sama aja dengan X kuadrat kan? Karena min kali min kan plus. Nah, sedangkan X kuadrat ini apa? Seperti yang tadi ya, X kuadrat itu sendiri adalah Fx gitu kan. Nah, sehingga kita bisa tulis F min X sama dengan X kuadrat kan diganti dengan Fx ya, yang ini. X kuadrat sama dengan Fx, berarti Fx. Nah, terbukti bahwa dia itu fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap itu kalau digambar simetri terhadap apa kira-kira? Terhadap sumbu Y. Jadi dia bercermin, kalau ini ke sini, berarti ini ke sini gitu ya. Nah, ini kan Fx sama dengan X kuadrat nih. Ini gambar Fx sama dengan X kuadrat. Sehingga memang benar gambarnya seperti ini. Cerminnya terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi lain begini, maka cerminnya begini. Nah, jadi terhadap sumbu Y, bukan terhadap 0,0. Kalau yang tadi kan kalau begini kan kalau yang tadi itu. Nah, tapi kalau yang ini terhadap sumbu Y. Nah, gitu ya. Ini fungsi genap. Oke, lanjut. Jadi itu saja tentang jenis-jenis fungsi yang belum kemarin dijelaskan ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi yang pertama ada namanya fungsi onto atau kata lainnya itu surjektif. Nah, fungsi onto atau surjektif itu begini. Misalnya ada A, himpunan A, kemudian ada himpunan B. Maka setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B kan, pengertian fungsi. Nah, sedangkan fungsi onto ini ada lanjutannya. Bahwa nggak boleh ada sisa begini. Ya, jadi di B ini nggak boleh ada yang nggak punya teman, nggak boleh ada yang jomblo ya, yang di B. Berarti ini contoh bukan surjektif gitu ya. Kenapa? Karena ada ini B yang punya sisa ini, satu ini sisa. Sedangkan kalau fungsi surjektif itu nggak boleh ada sisa. Misalnya begini. Nah, ini contoh surjektif nih. Jadi nggak ada sisanya nih. Jadi semua anggota di B itu ada kawannya di A gitu ya. Tidak boleh ada sisa. Nah, itu fungsi yang pertama, fungsi onto, itu fungsi surjektif. Kemudian yang kedua adalah fungsi satu-satu atau injektif. Nah, fungsi injektif itu gimana? Misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Ini misalnya ada fungsi dari A ke B. Maka kalau injektif itu harus anggota di B ini harus satu pasangannya di A. Gitu ya. Jadi harus satu begini dan boleh
apa namanya, boleh B ini tidak ada anggotanya, boleh. Yang penting apa? Kalau injektif, yang penting B ini satu. Jadi kalau contoh yang bukan injektif gimana? Contoh yang bukan injektif begini ya. Jadi, nah, ini tidak injektif. Kenapa? Karena yang ini ada dua pasangannya di A kan. Yang ini nih ada dua cabangnya nih. Jadi tidak boleh ya. Nah, kalau injektif boleh-boleh aja nih, dia tidak ada pasangannya yang B ini. Ya, ini boleh kalau di injektif ya. Kalau di surjektif baru tidak boleh ada yang jomblo seperti ini. Tapi intinya kalau injektif itu satu aja pasangannya begini ya. Dan dia boleh ada sisa. Tapi kalau gini ini bukan injektif karena ini ada dua pasangan di A. Nah, sekarang yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, injektif dan surjektif. Namanya fungsi apa yang ketiga? Fungsi korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Atau nama lainnya itu bijektif. Jadi digabungkan antara surjektif dan injektif. Jadilah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini adalah A dan B hanya satu pasangan. B ini punya hanya satu pasangan ya. Kalau A udah jelas karena fungsi kan pengertiannya tidak boleh dua pasangan kan. Dan B ini setiap anggota B ini harus punya satu pasangan dan tidak ada sisa ya. Jadi setiap anggota B harus punya pasangan. Nah, ini berarti kalau digabungkan ya jadinya ini fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Oke. Jadi itu ya, kalau kita coba soal begini, misalnya A, B. Ini fungsi apa namanya? Ya, fungsi injektif. Kenapa fungsi injektif? Karena B ini punya satu pasangan di A ya. Dan boleh tidak punya pasangan anggota B. Nah ya, kalau yang ini gimana nih? Nah, ini gimana? Ini adalah fungsi surjektif. Kenapa fungsi surjektif? Karena semua anggota B punya pasangan ya. Jadi tidak ada yang tidak punya pasangan. Misalnya kalau yang begini, fungsi apa ini? Ya, fungsi bijektif. Karena setiap anggota B punya pasangan dan hanya satu pasangannya di A gitu ya. Jadi kalau begini, ini fungsi apa nih? Ini tadi apa? Bijektif. Ini fungsi apa? Surjektif tidak ya, karena ada jomblo sini. Kemudian injektif tidak juga karena ini ada dua pasangan. Berarti dia tidak termasuk fungsi injektif, surjektif atau bijektif, gitu ya. Nah, itu dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.